Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Setelah 5 tahun menikah, Bayu dan Lastri tidak henti-hentinya berharap agar mereka diberikan momongan. Meskipun hidup berkecukupan, tapi kebahagiaan itu terasa kurang lengkap. Hal ini tidak menyurutkan mereka untuk menempuh cara apapun agar Lastri segera hamil. Mas, aku dengar rumah sakit itu sekarang ada fasilitas layanan bayi tabungnya loh. Ucap Lastri dengan penuh semangat pada suaminya. Bayu mengerutkan kening, sedangkan Lastri terus memandanginya, berharap ada respon baik dari Bayu. Selama ini, segala upaya sudah mereka lakukan agar memperoleh keturunan. Mulai dari periksa ke beberapa dokter spesialis, melakukan pengobatan herbal, juga pergi ke orang pintar. Bahkan, untuk menjalani ikhtiar tersebut, mereka mendatangi banyak daerah sampai keluar pulau. Tapi semua tidak membuahkan hasil. Baik, Mas setuju. Jadi kapan kita bisa datang ke rumah sakit itu? Jawab Bayu menyetujui usul istrinya. Wajah Lastri berubah sumringah setelah mendengar jawaban itu. Kembali, ada harapan untuk segera mempunyai anak yang selalu dinantikan. Setelah membuat janji untuk berkonsultasi, hari ini Lastri bersiap ke rumah sakit, di mana rumah sakit itu sangat terkenal dengan program bayi tabung. Kebanyakan para pasiennya merasa terpuaskan dengan program tersebut. Terdengar Pak Kosim, sopir pribadinya, menyalakan mesin mobil. Bayu tidak bisa mengantar karena sedang ada rapat penting. Lastri masih di kamar mempersiapkan segala sesuatu. Tiba-tiba dia terkejut bukan kepalang. Dia melihat dengan jelas darah berceceran di lantai. Bau anyir yang menusuk hidung seketika memancing tenggorokannya untuk muntah. Segera dia keluar kamar. Bu, kenapa Bu? Biase yang melihat majikannya ingin muntah di depan kamar langsung mendatangi Lastri. Itu Bi, itu. Lastri hanya sanggup mengucap sepatah kata menuju ke arah lantai kamar. Biase yang kebingungan apa yang membuat majikannya ingin muntah. Tidak ada apa-apa kok Bu, Ucap Biase sambil memeriksa lantai kamar. Lastri melirik ke arah lantai, dan benar saja, dia tidak melihat ceceran darah itu lagi. Bahkan, bau anyir khas darah pun tidak lagi tercium sama sekali. Mungkin ibu masuk angin, atau... Ucap Biase yang memotong perkataannya. Kenapa Bi? Hamil? Biase hanya tersenyum sambil mengangguk.
memberikan satu harapan pada majikannya. Lastri yang masih merasa ngeri langsung menuju garasi. Ditinggalkannya Bi Asih dalam kondisi kebingungan. Ayo Pak, kita jalan. Nanti mampir ke toko kue bangun dulu ya. Mobil melaju meninggalkan rumah. Sepanjang perjalanan, Lastri hanya terdiam sambil mengingat kejadian tadi. Dia merasa aneh dengan darah yang menghilang begitu saja. Padahal baunya sangat kuat tercium, bahkan membuat perutnya mual. Lastri berusaha mengacuhkan kejadian itu, tapi masih saja selalu ada di ingatannya. Begitu sampai di toko kue bangun, Lastri bergegas masuk. "Siang, Neng Lastri," sapa Pak Tommy selaku pemilik toko. Kemudian mengambil sekotak kue pisang yang masih hangat dan segera membungkus untuk Lastri. Dia sudah hafal apa yang hendak dibeli Lastri sebagai pelanggan setianya. Toko ini adalah tempat favorit Lastri. Toko yang menyimpan kenangan saat ia bertemu dengan Bayu. Sejak pertemuan tidak sengaja itu, hubungan mereka berlanjut ke jenjang pernikahan sampai sekarang. Selesai membayar, Lastri langsung keluar meninggalkan toko tersebut. Saat itulah Pak Tommy melihat keanehan yang muncul. Dia terkejut saat sekelebat bayangan putih mengikuti langkah Lastri. Bayangan sosok perempuan mengerikan itu tepat di belakang Lastri. Pak Tommy yang masih percaya dengan hal mistik paham akan keganjilan yang mengikuti Lastri. Dia hendak menyusul perempuan cantik itu, tapi niatnya diurungkan karena para pembeli mulai berdatangan. Pak Tommy hanya melihat kepergian Lastri dengan penuh tanda tanya. "Semoga tidak terjadi hal buruk padamu, Lastri," batin Pak Tommy. Sementara di kantor, Bayu melepas letih di ruang kerja. Dia baru saja selesai melakukan meeting dengan para karyawan. Dipandanginya figura yang terpajang di meja. Ada foto bersama istrinya di sana. Tampak ada rasa kebahagiaan saat dia mengingat masa indah pernikahan dengan Lastri. Masa yang tidak akan pernah terlupakan. Tanggal, bulan, dan tahunnya akan selalu diingat sampai kapanpun. Karena di sanalah dia merasa hidupnya terlengkapi. Lamunannya buyar ketika terdengar suara sebuah benda terjatuh di lantai. Bayu bergegas ke arah suara, yang ternyata adalah foto almarhum ibunya yang duduk bersanding dengan Lastri. Perlahan figura itu diangkat di tengah serpihan kaca yang berserakan. Sepintas terselip perasaan gundah saat dia memandangi wajah keduanya. "Semoga kamu baik-baik saja, istriku," gumamnya. Sesaat kemudian, telepon di meja berdering. Bayu menghampiri dan segera mengangkat gagang telepon. "Halo?" Wajah Bayu tampak serius mendengar suara dari telepon tersebut. Dan tidak berselang lama, wajah Bayu berubah dengan ekspresi terkaget dan penuh kekhawatiran. Rupanya, pihak rumah sakit memberi informasi tentang kecelakaan yang menimpa Pak Kosim dan Lastri. Bayu yang sudah sampai di rumah sakit bergegas memasuki ruang UGD untuk menemui istri dan sopirnya. Terlihat Lastri mulai tersadar. Dia membuka mata dengan perlahan sambil merintih kesakitan. Aku di mana, Mas? Ucapnya dengan nada lemah.
"Kamu di rumah sakit, tenanglah, jangan banyak gerak dulu," jawab Bayu. Jantung Lastri langsung berdebar saat dia teringat kejadian kecelakaan yang menimpanya. Pak Kosim mana? Ucapnya kemudian. Bayu menjelaskan tentang keadaan sopir mereka yang baik-baik saja. Setelah para pengunjung pulang, Bayu duduk di samping istrinya. Malam ini adalah malam pertama Lastri menjalani rawat inap di rumah sakit. Dia menghuni kamar kelas 1 dan hanya Bayu yang menemani. Saat jarum jam menunjuk pukul 10 malam, Bayu tertidur di sofa. Sedangkan Lastri yang sudah lebih dulu tertidur pulas mulai masuk di alam mimpi. Dalam mimpi itu, Lastri merasa kedua tangannya seperti ditarik menuju sebuah tempat yang sangat gelap. Lalu dia dibanting di sana. Saat dia bangkit, kedua kakinya seperti ada yang menahan. Lepaskan aku! Lepaskan! Dia meronta sambil melawan. Suara teriakan yang keras dan menggema itu tidak ada yang menghiraukan. Dengan sekuat tenaga, Lastri terus berusaha melepas ikatan yang melekat di pergelangan kaki, tapi sia-sia. Suara gema tawa mengerikan terdengar dari arah tidak tentu. Suara sosok laki-laki itu terdengar sangat berat dan menakutkan. Hingga secara mengejutkan, lumuran darah bercecer di antara kedua kakinya. Kondisi Lastri makin parah saat dia melihat sebuah janin bayi yang penuh dengan lumuran darah tergeletak di antara kedua kaki. Lastri berteriak sangat keras. Seketika dia terbangun dari tidurnya. Bayu yang terlelap langsung terbangun mendengar teriakan Lastri. Dia segera bangkit dan memeluk tubuh istrinya yang menggigil ketakutan. Tiba-tiba, Lastri merintih kesakitan. Dia merasa perut di bagian bawah seperti sedang menahan sesuatu yang menyakitkan. Dengan panik, Bayu langsung menekan bel, memanggil perawat jaga. Bayu kebingungan melihat Lastri yang terus merintih kesakitan. Dia hanya mampu memandang istrinya dengan rasa sedih. Tidak berselang lama, datang dokter jaga didampingi seorang perawat yang langsung memeriksa kondisi Lastri. Lalu dia menyampaikan pada Bayu kalau esok hari akan dijadwalkan pemeriksaan atas keluhan Lastri. Sebelum meninggalkan ruangan, dokter jaga itu memberi beberapa resep obat tambahan sebagai penahan rasa sakit. Malam itu menjadi malam yang melelahkan bagi Bayu. Hampir setiap jam, dia menenangkan Lastri dari rasa sakit yang mendera. Sepertinya obat yang diberikan tidak ada fungsinya. Lastri pun tampak tidak berdaya. Wajahnya pucat pasi. Saat dia mengingat mimpinya, dia juga mulai teringat bahwa seharusnya dia sudah melakukan konsultasi dengan dokter spesialis tentang bayi tabung. Tapi takdir berkata lain. Kecelakaan yang menimpa mengharuskan dia menunda niat tersebut. Tanpa disadari, air mata menetes deras di kedua matanya. Bayu berusaha untuk menenangkan dengan terus mengingat Tuhan. Keesokan hari, saat yang ditunggu tiba. Dengan perasaan campur aduk, Bayu mengantar istrinya untuk melakukan pemeriksaan lebih detail. Sedangkan Lastri yang masih terbayang dengan kejadian semalam hanya bisa tertunduk lesu. Beberapa rangkaian pemeriksaan pun dijalani oleh Lastri.
Bapak, Ibu, berdasarkan hasil pemeriksaan, Ibu kami curigai mengidap penyakit kista, sehingga harus dilakukan tindakan operasi, ucap dokter yang menanganinya. Bayu dan Lastri terkaget dengan hasil tersebut. Hal sangat tidak mungkin bagi mereka, karena sebelumnya mereka beberapa kali memeriksakan diri ke dokter spesialis, dan semua dokter mengatakan kalau organ reproduksi Lastri normal. Lebih lanjut, dokter pun menjelaskan secara medis, lalu menawarkan kapan sedianya Lastri bersiap untuk operasi pengangkatan kista. Setelah banyak berdiskusi dengan dokter, Bayu berjalan keluar ruangan sambil mendorong kursi roda di mana Lastri terduduk di sana. Mereka berdua seakan tidak percaya dengan kondisi sekarang. Tapi apa boleh buat, semua harus dihadapi dengan tegar. Saat akan memasuki ruang inap, terlihat Pak Tommy sudah duduk di lorong teras depan ruangan. Dia langsung menyambut kedatangan Bayu dengan berjabat tangan. Segera mereka memasuki ruangan. Perlahan, Lastri turun dari kursi roda, lalu berbaring di ranjang. Dan setelah itu Pak Tommy melihat kondisi Lastri dengan wajah penuh iba. Sabar ya Neng, saya doakan semoga lekas sembuh, ucapnya. Lastri hanya mengangguk sambil menutup wajah sedihnya dengan sedikit senyum. Ada yang ingin kusampaikan padamu, ucap Pak Tommy pada Bayu. Dia berkata setengah berbisik pada Bayu. Lelaki bertubuh gempal itu mulai menceritakan tentang apa yang dilihat sebelum Lastri mengalami kecelakaan. Menurut Pak Tommy, ada makhluk astral yang mengikuti Lastri, sehingga terjadilah kecelakaan yang menimpa. Cerita Pak Tommy memancing Bayu untuk menceritakan kondisi kesehatan yang dialami oleh Lastri. Kondisi di mana Lastri kesulitan hamil. Dia pun mengeluhkan kondisi tersebut dan berharap Pak Tommy dapat membantu memberikan jalan keluar. Hingga Pak Tommy memberikan usulan untuk meminta bantuan pada orang pintar yang dikenalnya. Besok pagi aku akan ajak beliau kemari, ucap Pak Tommy. Mendengar saran tersebut, secercah harapan muncul di raut wajah Bayu. Berharap ini akan menjadi solusi terbaik bagi kesehatan Lastri. Saat jam besuk dibuka, Pak Tommy datang dengan seorang bernama Ki Mujub, orang pintar yang dikenal mampu menyembuhkan beberapa penyakit non-medis. Terakhir, salah satu anak Pak Tommy berhasil disembuhkan dari penyakit guna-guna yang diderita selama hampir setengah tahun lamanya. Ki Mujub mendekati Lastri. Perempuan itu masih tergolek lemah dengan selang infus menancap di pergelangan tangan. Dia hanya terdiam mengikuti anjuran Ki Mujub. Dengan cepat, orang pintar itu mengarahkan tangannya ke perut Lastri. Sambil komat-kamit membaca mantra, dia getarkan tangannya ke atas perut Lastri. Suasana terasa mencekam. Tiba-tiba lampu mati. Lalu muncul asap putih mengepul dari depan pintu masuk. Asap itu menyebar mengeluarkan bau amis darah. Aduh, sakit. Sakit, Mas. Lastri mengerang kesakitan. Seakan tidak ingin menimbulkan kepanikan dari luar kamar, Lastri merintih kesakitan sambil menahan nafas. Bayu yang tidak tega melihat kondisi istrinya berusaha memeluk Lastri. Namun Pak Tommy melarang Bayu untuk mendekat. Ki Mujub terus menggetarkan tangannya disertai mantra. Sementara Lastri mengerang merasakan sakit yang luar biasa.
hingga dia membuka kakinya lebar-lebar, disertai hentakan sambil menahan nafas. Muncullah gumpalan bulat berwarna merah darah keluar dari selangkangannya. Secepat kilat Kim Ucup menghantam bulatan yang tampak menyala merah itu. Bulatan itu pun hancur berkeping dan hilang bersama asap. Lampu kembali menyala, suasana berangsur tenang. Pak Tony kemudian mengusap perut Lastri dengan telapak tangannya. Dibiarkan wanita itu pingsan dengan tubuh penuh keringat. Istrimu tidaklah mengalami penyakit medis, tapi dia disantet, sehingga kalian tidak akan pernah memiliki keturunan. Kim Ucup tampak sangat serius membicarakan kondisi Lastri. Sama sekali Bayu tidak menyangka dengan hal itu. Dia pun meminta tolong pada Kim Ucup agar keluarganya terhindar dari petaka itu. Orang pintar itu menyuruhnya agar meminta pulang paksa saja. Percuma jika mereka menyetujui untuk operasi. Setelah berada di rumah, barulah Kim Ucup akan menuntaskan semua. Tanpa pikir panjang, Bayu menyanggupi arahan dari Kim Ucup. Sebelum jam 11 malam, Kim Ucup bersama Pak Tommy sudah sampai di rumah Bayu. Di sana Bayu dan Lastri sudah menyiapkan beberapa sesajen yang diminta. Sesajen yang akan digunakan sebagai media untuk mengembalikan santet yang dikirim untuk Lastri. Lebih lanjut, Kim Ucup bercerita bahwa santet tersebut sudah cukup lama mengunci jalur peranakan Lastri, sehingga kecelakaan kemarin adalah puncak dari santet tersebut. Mendengar cerita Kim Ucup, muncul wajah penuh amarah dari raut muka Bayu. Dia sangat kesal dan meminta agar Kim Ucup segera melakukan ritual tersebut. Kim Ucup menyuruh Lastri berbaring di atas tempat tidur, di mana semua sesajen sudah dipersiapkan di lantai samping ranjang. Dengan segera dia menyembelih ayam cemani jantan yang sudah disediakan. Darah ayam tersebut dimasukkan ke dalam sebuah piring, lalu dinyalakannya sepotong kemenyan. Setelah itu, Kim Ucup merapal mantra sambil mengucurkan darah ayam ke atas tumpukan kembang 7 rupa. Panas! 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 Dengan sadar, Lastri menggelepar kejang. Sesaat kemudian keluar bayangan putih dari tubuhnya. Bayu dan Pak Tommy yang menyaksikan sosok tersebut sangat kebingungan dan ketakutan. Sosok itu berwujud perempuan dengan wajah hitam legam mengerikan. Kukunya mengkilat berpisau sangat panjang. Dia tertawa cekikikan sambil melayang berputar di langit-langit kamar. Kim Ucup bersila sambil bersedekap. Dia pejamkan mata dengan terus kumat-kamit menghafalkan mantra. Tidak ada yang tahu kalau orang pintar itu beradu ilmu di alam lain. Bayu dan Pak Tommy bertambah cemas ketika mulut Kim Ucup mengeluarkan darah. Lalu Kim Ucup menarik nafas panjang, dan bayangan itu mengerang lalu menghilang di antara kepulan asap gunungnya. Menjelang pukul 1 dini hari, Kim Ucup mengusap darah di mulutnya, lalu bangkit. Ritual yang dilanjutkan dengan ruatan, sebagai bentuk membersihkan sisa energi negatif yang masih menempel di tubuh Lastri. Perempuan itu disuruh ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Kim Ucup memberikan segelas air yang sudah diberi rapal agar dicampurkan dengan air mandi. Ini ramuan yang harus kamu berikan untuk istrimu. Jangan lupa, ramuan ini harus diminumkan setiap hari. Ucap Kim Ucup setelah Lastri keluar ke kamar mandi.
seikat ramuan tradisional yang sudah diracik olehnya diberikan pada Bayu. Setelah semua selesai, Ki Mujib dan Pak Tommy berpamitan pulang. Terima kasih banyak ya, Ki. Ucap Lastri sambil mengantar mereka sampai teras depan. Sebelum beranjak meninggalkan rumah, Ki Mujib memberi pesan bahwa esok hari Bayu akan tahu siapa orang yang telah mengirim santet itu. Dan benar apa yang diucapkan Ki Mujib. Keesokan harinya, warga ramai dengan berita kematian Nyi Ranti. Seorang dukun wanita yang cukup tersohor dalam menyantet orang. Dukun sakti dari kampung sebelah itu sering diminta jasanya oleh orang berduit untuk mengalahkan para pesaing. Dan hari ini dia tewas dengan mengenaskan. Tubuhnya hangus penuh luka bakar. Dukun itu pun hanya tinggal lama. Bayu yakin wanita itulah yang telah melakukan santet pada Lastri. Perlahan namun pasti, kesehatan Lastri semakin membaik. Dokter memutuskan bahwa Lastri tidak perlu menjalani operasi pengangkatan kista. Karena setelah dilakukan pemeriksaan ulang, kista tersebut sudah tidak ada di rahimnya. Dia pun kembali melakukan berbagai terapi demi bayi yang didambakan. Selang 4 bulan dari kejadian tersebut, kabar bahagia datang. Lastri dinyatakan positif hamil. Dia menangis haru sambil memeluk suaminya. Ini adalah sebuah anugerah yang sangat dinantikan. Kehidupan mereka semakin harmonis dan terlihat sangat bahagia. Sore ini mereka berbagi kenangan di teras rumah, bercengkrama dengan masa lalu masing-masing. Di saat itulah Lastri dan Bayu terkaget. Melihat kedatangan istri Pak Danu dan seorang anaknya bernama Fitri. Tampak wajah Fitri penuh dengan jerawat yang mengeluarkan nanah. Meski dia mencoba menutupi dengan kain selendang, namun luka itu masih terlihat oleh mata telanjang. Keluarga Pak Danu dulunya berkawan baik dengan orang tua Bayu. Mereka membangun usaha bersama, mulai dari nol hingga sukses. Dan saat Bayu dan Fitri tumbuh dewasa, Fitri mulai menaruh hati pada Bayu. Tapi rupanya, Bayu telah menambatkan hatinya pada Lastri. Fitri yang tidak terima dengan kenyataan itu, akhirnya memilih jalan pintas untuk mengadu domba kedua orang tuanya dan orang tua Bayu. Hingga kedua kawan baik itu menjadi musuh abadi. Saat usaha keluarga Bayu jauh lebih sukses, terjadilah malapetaka yang terus menimpa. Satu persatu keluarga Bayu meninggal secara mendadak. Ayah dan kedua kakaknya, terakhir ibunya meninggal dengan terjatuh dari lantai atas rumah. Dan anehnya, mereka meninggal dalam jarak yang sama, yaitu setiap memperingati 100 hari kematian. Bayulah satu-satunya penerus keluarga yang tersisa. Bisnis keluarga Bayu pun hancur seketika. Hingga saat menikah dengan Lastri, barulah ia membangun usaha itu sedikit demi sedikit. Bayu, maafkan kami ya. Kami mengaku salah. Ucap istri Pak Danu. Tampak mereka terisak menangis menumpahkan penyesalan, meratapi apa yang pernah mereka lakukan. Perempuan parubaya itu bercerita tentang semua perbuatan yang telah dilakukan suaminya pada keluarga Bayu. Tentang hal sangat buruk yang menyebabkan anggota keluarga Bayu meninggal.
Hingga saat kematiannya Ranti, keluarga Pak Danu selalu dikejar oleh beberapa makhluk mengerikan. Hal-hal buruk itu pun terjadi. Pak Danu dinyatakan sakit jiwa. Sekarang dia berada di rumah sakit jiwa dengan kondisi memprihatinkan. Sementara istrinya sakit-sakitan. Mendadak muka hingga sekujur tubuhnya mengalami ruam yang mengeluarkan nanah. Kehidupan keluarganya bagi neraka. Akhirnya, dia mendatangi Bayu sore ini, berharap semua gangguan itu lenyap setelah dia mendapat maaf dari Bayu dan Lastri. Mendengar cerita itu, ada rasa iba yang muncul di hati Lastri. Dia tersenyum di sela air matanya sambil memandang satu persatu dari mereka. Lastri, maafkan aku dan hukumlah aku karena aku yang sudah mengirimkan teluh kepadamu, ucap Fitri dengan lirih. Lastri bangkit. Dia mengusap kedua pundak Fitri. Meski masih ada luka di hatinya, tapi dia mencoba mengikhlaskan semua yang sudah terjadi. Kami sudah memaafkan kalian. Bayu terdiam, matanya merah menahan amarah. Dia mencoba membuang dendam yang baru diketahui, yang ternyata semua keluarganya meninggal dengan tidak wajar. Ditambah rasa sakit dengan apa yang terjadi pada Lastri, istrinya. Allah lebih tahu hukuman bagi umatnya. Batin Bayu sambil menghela nafas panjang. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.